Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuatkan video review atau technical analysis dari saham-saham yang udah di request di sini. Kemarin saya post di sini di komunitas ini ya. Kalian kalau masuk ke channel saya bisa masuk ke komunitas ini, pilih komunitas. Kemudian kalian pilih di sini ya. Saya akan share ini setiap hari. Jadi saya akan buat postingan seperti ini. Kalian bisa komen di bawahnya. Jadi ini udah ada beberapa orang yang komen untuk minta request saham-saham tertentu ya. Tentunya di sini sudah saya pilih ya sahamnya. Jadi saham-saham nggak masuk ke dalam saham syariah, nggak akan saya ini buatkan videonya atau nggak akan saya buatkan analisis teknikalnya. Seperti tadi ada permintaan BSML ini ya. BSML ini kan bukan saham syariah ya. BSML ini bukan saham syariah. Jadi nggak akan saya buatkan technical analisisnya. Jadi untuk kalian yang mau request saham, pastikan saham kalian adalah saham-saham yang termasuk ke dalam saham syariah ya. Seperti saham bank konvensional saya nggak akan buatkan technical analisisnya. Dan seperti asuransi dan perusahaan-perusahaan yang nggak masuk ke dalam saham syariah nggak akan saya ini. Oke, nanti untuk kalian yang linknya ini, saham ini akan saya taruh di deskripsi di bawah video ini ya. Jadi untuk kalian selanjutnya ke depannya kalau mau request saham, pastikan saham tersebut masuk ke dalam kategori saham syariah. Oke, jadi untuk kalian ke depannya yang mau request saham juga bisa pastikan di komunitas ini ya, bagian komunitas. Kalian bisa komen di postingan saya yang ini. Oke, jadi kalau komen di video itu kadang nggak kebaca ya, kalau ada di video itu nggak kebaca, tapi makanya saya buatkan yang terbaru di komunitas ini. Jadi kalian pilih di tab komunitas ini dan kalian bisa komen di postingan saya kalau ada yang seperti ini. Oke, jadi lanjut aja. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Oke, selanjutnya kita langsung aja untuk analisis saham. Yang pertama ada saham Hope. Oke, ini pernah saya analisis tapi dulu ya, tapi sekarang jarang saya analisis karena dari trennya sendiri jelek ya kalau menurut saya. Oke, kita lihat aja untuk saham Hope ini, kita review. Dimana kalau saham Hope ini sendiri saya lihat garis MA 200 sudah muncul ya di sini, garis MA 200, dan di sini garis MA 50. Oke, berarti kalau secara trennya sendiri saham ini masih strong downtrend ya, dimana garis MA 50 masih berada jauh di bawah garis MA 200-nya, dan candle-candle tetap konsisten berada di bawah garis MA 50-nya. Oke, coba kita hilangkan. Saya akan buat garis trennya untuk jangka pendeknya. Oke, seperti ini kalau jangka pendeknya. Kalau dari time frame besarnya, coba saya kecilkan lagi. Kita menggunakan mingguan. Oke, seperti ini ya. Ini kelihatan polanya. Saya akan buat garis seperti ini. Oke, jadi ini adalah resisten downtrend mayornya ya. Ini adalah resisten downtrend mayornya. Atau saya buat dari menggunakan daily-nya aja ya, seperti ini misal. Terus ini saya buat menyentuh ekor yang ini. Oke, berarti sekarang kondisinya kalau kita lihat dari trend line-nya, berarti dia sudah breakout ya dari dua posisi ini ya. Oke, jadi tapi kalau dari tren dari MA50 ya sendiri, dia masih berada di bawah MA50 ya. Tapi kalau dari trennya di sini, tren downtrend minornya di sini sudah breakout juga, dan kalau dari downtrend mayornya di sini juga sudah breakout. Oke, seperti ini. Terus saya akan lihat areanya ya, coba. Ini adalah area supportnya. Oke, saya bungkus ekornya seperti ini. Nah, di sini adalah area support sebelumnya dan dia sudah breakout, dan kemudian sekarang bisa dibilang sedang retest di area sini, di area kemarin penutupannya 71 ya. Oke. Jadi kesimpulannya di sini yang request saham ini mungkin
dia ingin masuk di saham ini atau dia masih punya saham ini. Jadi saya akan buat dua kesimpulan ya. Jadi di sini kalau untuk kalian yang belum punya saham ini dan ingin masuk ya, ingin masuk, sebenarnya kalau dari tren ini sendiri, tren ini sudah bagus ya. Cuman kalau dari MA50 nya dia masih tertahan atau masih berada di bawah garis MA50 nya, itu masih bisa diwaspadai. Oke, tapi sekarang di posisi ini, sekarang pertama dia sudah breakout, kemudian dia masih berada di area support ini. Selagi dia masih berada di area ini, berarti kita masih bisa aman ya. Coba kita coba pasang posisi buy di sini. Ketika bisa kita masuk di area ini, tentunya menunggu pantulan ya. Ketika ini candle masih merah ya, saya akan menunggu candlenya warnanya hijau untuk mendukung atau biar lebih kuatnya lagi ketika dia sudah akan menunjukkan kenaikan ya, seperti itu. Ya misal aja saya ambil di harga 72 ketika closingnya sudah hijau, misal ya, misal. Tapi terserah kalian mau ambil di harga berapa aja. Kalau saya pribadi sarankan saya akan masuk ketika dia sudah membentuk candle hijau. Oke. Dan ini misal kita masuk di harga 72, cut loss kita satu tick di bawah area ini aja, di bawah area ini, dimana ini adalah area support, dimana kalau area ini sempat ditembusnya lagi. Coba ini saya paskan dulu ekornya. Oke. Jadi seumpama seumpama area ini ditembusnya lagi, berarti dia masih akan lanjut downtrend. Jadi kalau keluar dari area sini ya udah kita keluar aja dulu, cut loss aja dulu. Oke, kalau kita masuk di 72, cut loss kita di 68, di sekitar 5,56%, dan resisten terdekat kita ada di sini ya, di harga 81, di sekitar 12,50%. Nah, gitu. Dan kalau berhasil breakout lagi, ini saya tandain aja ya. Tandain aja. Kalau berhasil dia breakout lagi, ada kemungkinan dia akan sampai ke sini. Dimana ini adalah area support sebelumnya, dan kemudian di sini ada area rejection ya di sini, dan selanjutnya dia akan sampai ke sini. Jadi kesimpulan gini, misal kita ambil di harga 72, terus kita bisa awasi dia di harga ini, di harga 81 ini. Ketika dia closingnya breakout, misal closingnya di harga 81, kita bisa hold dulu, kita bisa tahan dulu, jangan kita jual dulu. Kita akan ada harapan dia akan sampai ke harga 90. Tapi ternyata kalau kita hold di harga 81, 82 misalnya, kita masih hold dan ternyata besoknya dia turun dari harga 81, kita bisa jual dulu, kita amankan dulu profit yang kita dapat untuk istilahnya menyelamatkan profit ya, menyelamatkan profit, jangan sampai dia kembali ke bawah lagi, atau kita jangan sampai kita BEP lagi. Jadi minimal ketika dia breakout kita bisa tahan, tapi ternyata setelah breakout itu ternyata dia kembali turun di sini di harga 80, kita bisa take profit dulu. Jadi kita bisa menggunakan trailing stop menggunakan trailing stop dengan memasang automatic order ya. Jadi kalau di Mirai Asset itu ada automatic order, terus kalau di iPod itu seperti ada juga automatic order, cuma saya jarang pakai. Terus kalau di di Ajaib itu juga ada ya automatic order. Jadi kita pasang di automatic order dengan settingan kalau dia turun dari harga 81 atau sama dengan 80 misal, sama dengan di harga 80 kita bisa jual dulu, kita bisa take profit dulu. Oke, tapi kalau dia ternyata masih breakout dan bertahan di area 82, kita bisa hold dulu dengan harapan sampai ke area 90 ini untuk resisten terdekat selanjutnya, jadi sekitar 25%. Oke, resisten selanjutnya di mana? Kita bisa pertimbangkan area ini ya. Area ini adalah area support sebelumnya, dan di sini ada area rejection, di mana di sini support dan di breakdown, dan kemudian di sini sempat retest untuk menjadi area resisten dan di breakdown lagi. Oke, di sini ya reject ya di sini, dan kemudian kita lihat seberat sampai di sini. Jadi ini adalah resisten terdekat selanjutnya ada di 101. Oke, cukup 3 resisten dulu aja ya, kita lihat akan kemana dia dulu. Tentunya itu dengan teknik trailing stop ya. Jadi nanti kalian di akhir video ini saya akan sertakan teknik trailing stop. Oke, selanjutnya di sini kalau kalian yang masih punya saham ini ya, tadi posisi yang pertama di kondisi kalian yang belum punya. Nah, yang sudah punya saham ini saya sarankan kalau ternyata dia ngejebol area ini atau menyentuh angka 68, harga 68, kalian bisa keluar dulu ya. Jadi amankan aset yang masih kalian punya sebelum dia lanjut bablas turun, dimana dia ini kalau dari trennya sendiri masih strong ya, downtrendnya. Oke, jadi kalau seumpama area ini dijebol juga, dia akan membentuk lower yang baru lagi ya. Oke, jadi akan semakin
turun ke bawah atau malah dia akan kembali ke support terkuatnya, di mana itu adalah harga 50. Support terkuat itu ada di sini. Nah, ketika dia sampai ke harga 50 bisa jadi dia akan sepi, nggak ada orang yang akan bermain lagi di sini. Jadi minat belinya akan berkurang. Jadi banyak saham-saham yang bisa dibilang saham tidur ya ketika sudah sampai ke harga 50 ini. Oke, jadi itu diwanti-wanti, maksudnya kalau kalian masih punya, misal kalau rugi kalian sudah sampai 50% atau 60%, setidaknya kalian masih punya 50% ya kalau kalian keluar sekarang, daripada kalian harus nyangkut di sini lebih dalam lagi. Coba kita lihat kalau dari sini ke sini sudah hampir sekitar 30% ya. Hampir 30%. Berarti kalau sekarang kalian rugi 50%, kalau kita nunggu sampai ke area 50 berarti kalian harus sudah minus 80%, dan itu nggak tahu kapan kalian harus bisa keluar. Tapi kalau setidaknya kalau kalian keluar di sini, kalian bisa sudah minus 50%, setidaknya kalian masih punya 50% lagi untuk kalian putarkan ke saham-saham lain yang bisa lebih menarik lagi daripada saham Hope ini. Oke. Selanjutnya kita lihat dari RSI-nya sendiri, di sini dia sudah masih berada di bawah area 50 ya. Jadi bisa jadi dia akan turun ke bawah, atau bisa jadi dia akan kembali naik dan menyentuh area 50 atau breakout dari area 50-nya. Oke. Selanjutnya kita lihat saham, sebentar, saya akan lihat broker summary-nya aja karena dia sudah mendekati area support ya. Saya gunakan tanggal 18 ya, hari Jumat kemarin. Oke, kalau dari broker summary-nya kemarin masih ada distribusi ya di sini. Cuman di sini ada YP borong sebanyak 3.428 ya, di harga 70,5 rata-rata. Terus YB 1020 di harga rata-rata 70,7. Tapi asing kemarin nggak ada transaksi sama sekali ya. Oke, jadi di sini kalau YP, kalau menurut saya kalau YP ini brokernya Mirai Asset ya, biasanya dia itu kebanyakan orang-orang scalping yang ada di dalam situ. Oke, jadi kalau dia sekarang masih hold atau masih akumulasi, ada kemungkinan saham ini akan dikerek naik ya. Kerek naik. Oke, kita lihat aja nanti kedepannya seperti apa untuk saham Hope ini. Jadi secara teknikal, selagi dia masih belum ngejebol area ini, dimana area ini kalau kita lihat di harga 69 ya, selagi belum turun dari harga 69 masih aman untuk saham Hope ini. Jadi ada kemungkinan dia akan bergerak sideways di area ini. Dan kalau bisa dia akan nge-breakout area ini dan sampai ke sini, dan kemudian nge-breakout lagi dan sampai ke resisten ini. Oke, kita lihat aja ke depannya seperti apa ya. Selanjutnya ada saham Digi. Saham Digi ini juga requestan ya. Oke. Kok nggak ada? Digi. Di sini ada. Oh, ini dia. Oke, saham Digi ini ternyata, waduh, kenapa yang di requestnya saham-saham downtrend sama seperti ini. Oke, saham Digi ini sendiri kalau dari trendnya sendiri sama, hampir sama seperti saham Hope tadi ya, dimana garis MA 50 masih berada jauh di bawah garis MA 200. Kalau bisa kita lihat sendiri, ini jaraknya sekitar hampir 70% ya. Udah sangat-sangat jauh di sini. Oke, jadi kalau dari trendnya sendiri sangat-sangat jelek untuk saham ini. Dan ini juga transaksinya kecil ya, market cap-nya kecil ya. Oke, di sini kita cari aja untuk area resisten downtrend minornya sini. Oke, kalau dari resisten minornya di sini juga masih downtrend ya, masih downtrend. Dia masih berada jauh di resisten downtrendnya ini, dan sekarang dia ada di area sini. Oke. Jadi kalau di sini juga saya bingung juga mau analisisnya gimana. Oke, jadi kita ini sangat-sangat jelek ya untuk chartnya. Oke, di sini aja masih terbentuk jelas ya. Kita lihat di sini ada lowernya. Selanjutnya di sini terbentuk lagi lower low-nya lagi. Tandanya itu masih downtrend ya. Di sini terbentuk lagi lower low lagi. Di sini ada lower low juga. Dan di sini juga ada lower low. Oke. Jadi di sini ya, di sini kalau seumpama dia di harga 67 ini, di harga 66 ini adalah lower low yang baru ya. Jadi selagi dia masih di atas ini, berarti dia masih membentuk sideways ya. Jadi di area sini saya hilangkan aja ini. Jadi kan ciri-ciri saham downtrend itu adalah lowernya semakin pendek atau bisa dibilang terbentuk lower low. Oke, jadi kita tandain aja di harga 66 ini. Jadi seumpama dia
turun lagi di harga 66 ini, oke, berarti saham ini akan tetap lanjut downtrend kalau seumpama 66 ini juga ditembusnya, karena dia akan membentuk lower low lagi yang baru di sini, lower low, terus lagi membentuk lagi lower low di sini. Dan semakin lama semakin turun dan sampai lagi ke area 50. Oke, di sini area 50-nya di sini ternyata. Oke, dia akan menjemput sampai ke sini. Dia akan tidur di harga 50, atau bisa dibilang 50 itu adalah area support terkuatnya. Oke, untuk kalian yang mau trading untuk di saham ini, saya anjurkan untuk jauh-jauh dulu dari saham yang downtrendnya sangat parah seperti ini, atau malah dia sudah mendekati area 50. Tapi kalian bisa trading kan di saham ini ketika dia sudah breakout dari area resisten minornya ini ya. Oke, jadi kita bisa tunggu dia breakout dari resisten trendline downtrend minornya ini. Itu ada kemungkinan dia akan, ketika dia sudah breakout dari area sini, itu ada indikasi dia akan terbentuk pola reversal ya. Dimana kalau dia breakout dari area ini juga, berarti dia sudah breakout juga dari area atau garis MA 50-nya ini. Oke, jadi dia sudah bergerak di atas garis MA 50-nya juga. Kita bisa udah mulai melirik untuk saham ini. Tapi kalau untuk saat ini saya sarankan jangan dulu. Selagi dia belum breakout dari area ini, kita jangan masuk dulu, masih sangat-sangat rawan. Oke, jadi untuk kalian yang masih punya saham ini, kita bisa pantau di harga 66 ini ya, di harga 66 ini. Kalau seumpama dia turun lagi dari area 66 ini, kalian bisa keluar dulu ya. Kalian bisa keluar dulu, jangan sampai kita nunggu dia akan turun sampai ke harga 50 ini. Kalau 50 ini berarti sudah sekitar 25%, 25%-an. Oke, jangan sampai dia sampai ke harga 50, karena kalau sampai situ bisa jadi dia langsung tidur ya. Misalnya tidur, nggak ada transaksi sama sekali di situ. Adapun nanti kita bisa tunggu sebulan 2 bulan baru dia bisa ada lompatan dan itu kembali turun lagi ke bawah di harga 50 lagi, biasanya seperti itu. Oke, jadi untuk kalian yang punya saham ini bisa kita awasi di harga 66 ya. Sekali lagi saya ingatkan di harga 66. Kalau seumpama 66 ditembus juga, kita bisa keluar dulu dari saham Digi ini. Oke. Daripada kita berlama-lama di sini, enak kita jual, kita amankan kita amankan kita amankan modal yang masih kita punya, kita tradingkan di saham-saham yang bagus ya, yang masih uptrend. Banyak saya share di video-video saya sebelumnya, saham-saham yang sedang uptrend itu apa-apa aja yang bagus untuk di hold jangka panjang, atau yang win rate-nya masih sangat-sangat bagus ya, istilahnya seperti itu. Selanjutnya ada saham MSIN. Kita lihat lagi apakah sama polanya. Oke, ini bagus. Jadi ini saham MSIN ini sendiri, dari trennya sendiri, ini pilihan yang tepat ya untuk yang request MSIN ini. Ini adalah request yang sangat tepat, karena kalau dilihat sendiri dari trennya, dari garis MA 50 dan MA 200 nya, ini saham yang bagus. Nah, seperti ini saham yang bagus itu yang sedang rally seperti ini, dimana garis MA 50 berada di atas garis MA 200, menandakan trennya sedang strong uptrend atau strong bullish ya, seperti itu. Oke, dan sekarang dia di sini saya hapus aja ini. Di sini bisa kita lihat dia sekarang sedang retest ya, sedang retest di area ini. Oke, dimana ini adalah area rejection sebelumnya. Reject di sini, ketika sampai ke area resistennya reject, dan kemudian di breakout ya, di breakout dengan volume yang bisa dibilang ya lumayan besar ya di sini, dan melewati garis MA 20-nya. Dan kemudian dia sedang retest di area sini dan sudah ada pantulan beberapa kali, dan di sini juga mantul ya, dan kemudian masih kembali retest di area support ini. Oke, jadi untuk ini yang pertama kali adalah untuk kalian yang belum punya ya, dan selanjutnya ini kan saham ini masih udah di saat ini berarti dia sudah tidak ada resisten sebelumnya ya. Oke, di sini kita lihat, jadi saya menggunakan Fibonacci ekstensi untuk melihat area resistennya, untuk menghitung area resistennya. Jadi resisten pertama itu adalah di sini di harga 6.300 ya, 6.300, dan resisten selanjutnya ada di sini di harga 7.050. Oke, jadi untuk kalian yang belum punya saham ini, kita bisa masuk di sini. Misal kita masuk di harga closingnya kemarin di harga 5.725. Cut loss kalian bisa di bawah sini, satu tick di bawah area ini, atau satu tick di bawah area ini. Satu di bawah area, di mana area ini adalah area resisten area support uptrendnya. Nah, di sini juga kalau mau kita maksimalkan di bawah garis MA 50-nya sekalian, karena jadi ketika saham itu masih berada di atas area ini, berarti saham itu masih trennya masih akan sangat kuat. Tapi kalau dia sudah menembus area ini dan sudah sekalian menembus dari garis MA 50-nya, itu dia akan berubah
trennya akan berubah, yang jadinya awalnya uptrend seperti ini. Nah, seperti ini dia akan membentuk pola downtrend yang baru kalau dia sudah menembus garis MA 50-nya. Alah, hilang. Oke, saya ulang lagi buat polanya seperti ini ya. Akan retest di sini, di area ini, kemudian dia langsung turun ke bawah. Oke, seperti ini. Jadi seumpama kalau dia sudah breakout dari area breakdown dari area ini, support uptrendnya ini, dan breakout sekalian dari MA50-nya ini, ada kemungkinan dia akan membuat pola downtrendnya. Jadi di sini dia pola uptrendnya, dan kemudian ketika dia sudah ngejebol trendline uptrend ini, dia akan membentuk pola downtrendnya. Jadi tadi adalah titik cut loss yang bisa kita pertimbangkan ya. Ketika dia keluar dari sini, kita bisa keluar dulu, bisa cut loss dulu. Tapi selagi dia masih berada di atas sini, kita bisa hold panjang ya. Cara dari trend sendiri, saham ini masih sangat-sangat bagus. Oke, jadi tadi ya maksimalnya kalau kita masuk misal dapat di harga 5725, kita bisa maksimalkan cut loss kita di area sini aja, di bawah trendline ini dan di bawah garis MA50-nya. Tapi kalau mau yang terdekatnya bisa di sini. Cuman ini sangat-sangat masih istilahnya masih ada kemungkinan kalau sampai sini dia masih terpantul di area sini ya. Oke, jadi kalau saya pribadi saya akan cut loss-nya di sini aja. Oke, agak lebar sih nggak apa-apa, cuman secara trennya sendiri saham ini masih ada kemungkinan bisa maksimal sampai ke sini ya. Kalau dari hitungan Fibonacci ekstensi dia bisa sampai ke harga 1025, dengan catatan dia masih tetap berada di area ini, di area di atas garis trendline uptrendnya ini, dan masih berada di atas garis MA 50-nya. Oke, tetapi seperti itu ya. Jadi bisa kita, untuk kalian yang mau masuk sekarang, bisa kita misal masuk di harga 5725. Tentunya kalau saya pribadi saya akan tunggu ada pantulan ya, pantulan, atau dia kita lihat dulu dia akan koreksi lagi atau enggak. Nah, jadi ketika dikoreksi lagi, misal turun lagi seperti ini, candle merah dan kemudian ada candle hijau seperti ini, saya baru akan masuk. Tapi kalau kalian mau masuk sekarang juga nggak masalah, dan secara trennya juga masih bagus ya. Oke, resisten pertama kita ada di sini di harga 6.300, jadi ada kemungkinan dapat 10%. Dan kalau dia berhasil breakout dari area ini, kita bisa hold dulu, dan kita harapkan dia sampai ke sini, ke harga 7.050. Tapi kalau dia ternyata breakout juga closingnya di atas area sini, kita bisa hold lagi, dengan harapan kita dia akan sampai ke harga ini ya, 88.250. Tapi kalau ternyata di sini dia kembali breakdown lagi, misal turun dari area 7.050, kita bisa jual dulu, amankan profit yang udah kita dapat, dan kita bisa tunggu lagi ambil di area ini di harga 6.300. Apakah di sini dia akan mantul lagi atau enggak? Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham ini, untuk saat ini kalian masih di masih di istilahnya masih di jalurnya, jadi kalian masih sangat-sangat aman ya untuk punya saham, yang punya saham ini ya. Ini saya masukkan aja sekalian ke watchlist saya. Terima kasih yang udah memberikan saya. Oh, ini saya udah punya ya, MSCI. Oke, jadi untuk kalian yang masih punya saham ini, kalian bisa hold panjang ya untuk saham ini, dengan catatan masih berada di atas garis MA50 dan berada di atas trendline uptrendnya ini, support uptrend ini. Jadi masih sangat-sangat aman untuk kalian hold jangka panjang. Oke, selanjutnya untuk saham BEPS. Nah, kalau saham BEPS ini sendiri, kalau dari trennya dia masih uptrend ya, dimana di sini masih, saya hapus saja karena udah jauh. Jadi di sini trennya masih bagus, dimana garis MA50 masih berada di atas garis MA200. Akan tetapi di sini ada catatan ya, dimana garis MA50-nya sudah ditembus, ternyata di sini sudah ditembus, dan di sini retest untuk menjadi area resisten garis MA50-nya ini. Jadi di sini ada agak rawan sebenarnya di saham BEPS ini. Jadi di sini dia sudah istilahnya sudah sudah membentuk atau mengkonfirmasi dia akan bergerak downtrend atau bergerak sideways ya. Di sini saya buatkan di sini seperti ini. Oke, saya buatkan trendline seperti ini ya. Saya hilangkan dulu MA50-nya biar kelihatan. Nah, di sini ada area supportnya, support uptrendnya. Pertama, sentuhan pertama, kemudian ada sentuhan kedua di sini, dan kemudian di sini dia di breakdown, support uptrendnya di breakdown, dan kemudian di sini juga sama seperti posisi MA50 tadi, dan di sini retest untuk menjadi area resisten. Jadi ini yang perlu kita perhatikan ya. Ini saya hapus aja dulu.
Bisa hapus dulu. Oke, jadi dia akan ada kemungkinan akan bergerak sideways di area ini untuk saham BEPS ini. Jadi karena pertama dia sudah breakdown dari area resistance trendline ini dan breakdown juga dari area garis MA50 dan MA50 dan support uptrend ini menjadi area resisten di sini. Di sini dia mantul dan kembali turun ke bawah. Oke. Jadi secara tren garis besar sendiri saham ini masih uptrend, tapi sudah ada indikasi saham ini sudah mematahkan pola uptrendnya. Jadi seperti itu ya. Jadi dia sudah breakdown dari area trendline uptrendnya, support uptrendnya. Jadi dia kemungkinan akan bergerak sideways selanjutnya. Oke, jadi kita lihat aja untuk saat ini saham BEPS ini kalau kita misal masuk sekarang, cut loss kita sudah lumayan lebar ya, sudah lumayan lebar. Oke, jadi kita bisa tunggu aja untuk saham BEPS ini kembali retest ke area ini, ke bawah area ini, dimana area ini adalah area rejection sebelumnya. Di sini area resisten dan kemudian di breakdown ya, di breakdown turun lagi ke bawah dan kemudian di sini reject lagi dan di sini juga reject lagi dan kemudian sempat masuk ke sini dan kemudian di sini sudah di breakout ya, di breakout dan kemudian retest di area ini dan retest lagi di sini dan kemudian naik. Jadi ini adalah area yang bisa kita pertimbangkan untuk kita tunggu dia di sini di area sini. Misal di harga 3.960 ya. Kita tunggu di area situ dan kemudian untuk resisten kita lihat dulu di sini di bawah MA50 ya. Oke, di sini di bawah MA50 dan cut loss kita satu tick di bawah area ini. Misal di harga 3.710 itu sekitar 6,31%. Tapi kalau mau maksimalnya di MA200 ini itu tapi sudah sangat-sangat lebar ya. Tapi ada kemungkinan dia sampai di MA200 ini akan ada pantulan lagi di mana MA200 ini akan menahan ya. Jadi kalau MA ini masih akan berfungsi sebagai support. Tapi kalau MA200-nya ini dijebol lagi, ditembus lagi bawah, jadi ada kemungkinan BEPS ini akan benar-benar mengkonfirmasi dia akan memulai pola downtrendnya, di mana dia akan membentuk pola higher low di sini. Di sini kan uptrend masih kelihatan jelas, di mana higher-nya masih tinggi. Di sini higher high, di sini juga higher high, tapi di sini sudah terbentuk higher low ya. Di sini higher high-nya di sini sudah terbentuk higher low. Jadi kalau dia sempurna turun lagi, oke, berarti dia sudah mengkonfirmasi akan downtrend. Oke. Jadi seperti itu untuk kalian yang belum punya saham ini, kita bisa awasi dia di area ini ya, di area ini, di mana area support, resisten dan support sebelumnya, dan cut loss kita satu tick di bawah area itu aja, jangan panjang-panjang, jangan jauh-jauh. Atau kalau mau maksimal ya kalian mau rela di sini di bawah MA200 ya nggak masalah. Tapi kalau MA200-nya ini selagi dia masih lama sideways di area ini ya, ini MA-nya akan semakin naik seperti ini. Oke, jadi misal ternyata nanti dia terbentuknya di harga ini ya, sampai ke sini kita beli misal di harga tadi 3.960 ya, 3.960. Oke, di sini ternyata dia akan bergeraknya seperti ini. Oke, dia sampai ke sini dan kita jemput misal di harga 360 dan kemudian dia belum naik ya, misal seperti ini aja gerakannya dan baru sampai di sini. Misal dia masih seperti ini dan kemudian baru di sini baru dia sampai ke area ini. Nah, tapi kalau sampai di situ, misal di sini ya, di sini ternyata resisten kita area cut loss kita akan semakin lama semakin menyempit ya. Misal 3960 tadi ya di sini. Nah, resisten kita kalau kita menjadikan area ini support apa ya tadi ya? MA200 ini menjadi support, dia akan semakin lama semakin menyempit ya. Jadi tadi awalnya kita harus rela kehilangan sekitar 30-an%, tapi lama-kelamaan kita cuman hanya akan kehilangan 11% kalau seumpama di area sini dia ternyata nggak naik tapi malah nge-breakdown ke bawah. Jadi kita hanya kehilangan 11,11% karena MA200 ini akan bergerak naik selagi candle-candle masih berada di atas area sini. Oke, tapi kalau dia sudah nge-breakdown, ada kemungkinan garis MA50 semakin turun dan garis MA200-nya juga akan bergerak turun, dan ini memotong garis MA200 di mana akan mengkonfirmasi saham BEPS ini akan downtrend. Jadi kalau saat ini mungkin dia akan bergerak di sini aja, bergerak sideways di area ini. Oke, jadi di mana area ini adalah area MA50-nya dan di sini juga ada area rejection-nya. Jadi kalau dia berhasil breakout dari area ini, kita bisa awasi ya. Sini misal kita turun sini ya dan dia naik sini dan kemudian sampai di sini kita masuk dan kemudian dia bergerak sideways dulu di area ini.
dan kemudian dia berhasil breakout ya, sini kita bisa awasi, dan ada kemungkinan dia akan sampai ke sini di harga 6.220. Oke, jadi target pertama kita ada di sini dan target selanjutnya ada di sini. Jadi kalau dia sampai di sini dan dia breakout dari area ini dari harga 5.250, kita bisa tahan dulu, bisa hold dulu, dan harapan kita dia bisa sampai ke area sini ke harga 6.220 ya. Oke, tapi kalau ternyata kita hold di sini dan ternyata dia kembali turun di bawah sini di 5.190, kita bisa jual dulu ya. Bisa jual dulu dengan metode trailing stop kita bisa jual dulu, amankan profit yang udah kita dapat, jangan sampai dia kembali ke posisi di mana kita beli, atau jangan sampai kita balik modal ya. Atau malah dia ternyata bukan balik modal tapi ternyata malah nge-breakdown ke bawah. Oke, jadi seperti itu untuk saham BEPS ini. Jadi kita untuk saat ini bisa kita awasi dulu ya. Kita bisa awasi dulu dia kita bisa tunggu dia di bawah sini, atau kita tunggu dia breakout juga dari area ini. Breakout di atas harga 5.250 kita bisa ambil di atas ini. Oke, catalyst 1 tick di bawah area ini, dan resisten kita terdekatnya ada di sini. Oke, seperti itu. Jadi kita tunggu. Kalau untuk saat ini, kalau masuk saat ini masih nanggung ya, karena dia ada di tengah-tengah. Kita bisa tunggu dia turun di bawah area sini, atau kita tunggu dia breakout sekali dari area ini dengan volume yang cukup bagus untuk saham BEPS ini. Oke, jadi seperti itu untuk kalian yang punya saham ini. Yang tadi posisi kondisinya saya jelaskan di part pertama. Untuk orang yang belum punya ya, untuk kalian belum punya. Tapi kalau yang kalian sudah punya, kita bisa awasi dulu di garis MA 200 nya ini. Kalau seumpama dia pertama dia nge-breakdown dari area ini, dari harga menyentuh harga 3.730, kalau kalian mau keluar juga nggak masalah, karena itu ada indikasi juga dia akan bergerak turun. Dan kalau mau maksimalnya dia bergerak di bawah garis MA 200, itu berarti sudah benar-benar mengkonfirmasi dia akan membentuk pola downtrend untuk saham BEPS ini. Oke, selanjutnya ada saham ikan. Ikan ini sebenarnya pernah saya review ya, sudahan ya. Coba saya lihat dulu. Ikan. Oh, ikan ini baru aja ya. Tapi nggak apa-apa, saya ini lagi analisis lagi. Dimana kalau saham ini sendiri masih downtrend ya, masih downtrend. Tapi ini masih baru banget ya, ikan tadi. Tanggal 19 baru aja kemarin saya buat reviewnya. Oke, jadi untuk kalian yang mau request saham ikan ini, saya nggak mau panjang lebar ya. Jadi bisa lihat di video saya tanggal 19 kemarin. Jadi yang pasti ini untuk saham ikan ini sekarang dia masih downtrend dan masih kembali masuk lagi ke dalam area resisten trendline downtrendnya ini ya. Oke, saya hapus dulu ini. Oke, jadi dia masih berada di bawah resisten trendline downtrendnya. Jadi kalau kalian mau ambil saham ini, bisa kalian tunggu ketika dia sudah breakout dari area ini, area resisten downtrend ini. Oke, selanjutnya saham IPTV. Jadi untuk yang itu tadi, yang ikan tadi, bisa lihat video saya di tanggal 19 yang kemarin ya. Oke, IPTV ini sendiri oke, bagus ya. Kalau dari trendnya sendiri, saham ini masih downtrend ya, masih downtrend. Garis MA50 masih berada jauh di atas garis MA200. Cuman kabar baiknya, candle-candlenya sudah bergerak kuat di atas garis MA50 ya, sudah di sini sudah bergerak kuat, dan MA50 berubah menjadi area supportnya. Oke, di sini dia juga sudah breakout dari area resisten downtrend minornya ya. Di sini sudah breakout. Oke, di sini saya hapus saja dulu, saya hapus. Dan kemudian di sini dia sudah kembali masuk atau breakout dari area ini, dimana area ini adalah area support sebelumnya. Di sini support, di sini support, dan kemudian di breakdown, dan kemudian di breakout lagi, dan kemudian di sini sempat tertahan ya di sini, dan sempat keluar sedikit di sini di area sini. Oke, ini saya lebarkan aja berarti ya, untuk lebih mengkonfirmasi lagi untuk area supportnya. Oke, di sini saya kecilkan aja lagi dulu di sini. Jadi hanya ekor-ekornya aja yang menyentuh. Oke, di sini ekor-ekornya menyentuh ya. Dan di sini berarti sekarang dia sudah breakout ya, sudah breakout dari area support sebelumnya. Oke, jadi kita bisa mulai masuk di sini. Misal di sini catalyst kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini. Oke, jadi catalyst kita 1 tick atau 2 tick aja di bawah area ini, sekitar 11,27%, dan resisten harapan kita untuk yang di area ini adalah di harga 1.776 maksud saya. Jadi untuk persentasenya sendiri sekitar 23,34%. Oke, kalau dilihat sendiri dari polanya ini ada bisa terbentuk pola support uptrendnya seperti ini ya.
Oke. Jadi bisa dibilang ini adalah pola reversalnya untuk saham IPTV ini. Coba saya lihat dulu dari resisten mayornya. Saya gunakan time frame bulanannya. Saya akan buatkan resisten downtrendnya seperti ini. Oke, kita lihat kalau dari daily-nya lagi. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi ini adalah bisa dibilang pola reversalnya, pola reversal di mana di sini ada support, di sini lowernya, di sini terbentuk lower high-nya, lowernya sudah meninggi, dan di sini juga lowernya semakin meninggi lagi ya, jadi terbentuk lower high lagi. Jadi kalau seumpama area ini berhasil di breakout juga di harga, misal dia closing di harga 182 ketika kita masuk di harga 142, ketika dia closingnya di harga 182 berhasil breakout area ini, kita bisa hold dulu ya, dengan harapan dia akan sampai ke resisten downtrend mayornya ini. Tapi kalau ternyata dia berhasil breakout juga dari area ini, kita bisa hold dulu, kita bisa hold lagi, karena dia ada kemungkinan membentuk pola reversal di mana dia sudah nge-breakout resisten downtrend mayornya. Jadi dia akan benar-benar membentuk pola uptrendnya di sini untuk saham IPTV ini. Oke. Di sini ini adalah support uptrendnya. Jadi akan, kalau prediksi saya, kalau dia berhasil breakout, saya buatkan polanya misal seperti ini ya. Di sini dia turun, di sini dia naik, misal retest sedikit, dan kemudian retest di sini, dan kemudian di sini breakout, dan kemudian dia naik ya, naik, turun lagi sedikit, di sini misal, dan kemudian nge-breakout, dan kemudian retest di sini, naik, dan kemudian retest di sini, dan kemudian retest lagi di sini. Oke, seperti ini ya polanya. Ini saya hapus dulu. Nah, jadi seperti ini bisa kelihatan ya. Jadi sini adalah pola uptrendnya. Kalau dia berhasil selagi masih berada di atas trendline support uptrend line uptrendnya ini, dia berarti akan benar-benar membentuk pola reversal seperti ini ya, pola pembalikan seperti ini. Oke, dimana bisa kelihatan ya di sini. Di sini adalah resisten mayornya, resisten downtrend mayornya. Ketika sudah ditembus seperti ini dan dia tetap berada di area ini atau di jalurnya ini, berarti saham ini benar-benar akan membentuk pola reversal di mana pembalikan dari downtrend ke uptrend. Oke, jadi kita lihat aja nanti untuk kalian, untuk yang saat ini mau masuk bisa masuk dengan harapan atau dengan cut loss kita di bawah area sini aja, di bawah area sini, dan resisten kita yang pertama di sini kalau dia berhasil breakout dari area ini kita bisa hold dengan harapan dia akan sampai ke sini atau malah bahkan dia sudah nge-breakout seperti skenario yang kita buat tadi ya. Oke, kalau dari RSI sendiri sekarang dia sudah breakout dari area 50 ya. Jadi ada kemungkinan kalau dari RSI sendiri dia akan sampai ke area 70 ya. Oke, seperti sebelumnya di area 70, berada di area 70 dia sampai ke resisten ini ya. Oke. Selanjutnya kalau dari divergennya ada, oh nggak ada divergen. Oke, selanjutnya kita akan lihat dari broker summary-nya. Oke, dari broker summary sendiri di sini ada akumulasi ya, di sini ada akumulasi di mana sellernya lebih banyak dibandingkan dengan bayarnya, dan bayarnya kemarin yang paling banyak adalah YP ya, YP 1,4 miliar beli, dan yang paling mencolok di sini ada asing juga ikutan akumulasi sebanyak 1,7 miliar. Oke. Jadi kemarin bagus untuk transaksinya sendiri dari broker summary, dari domestik sendiri akumulasi dan asing juga akumulasi di sini. Jadi kita bisa mulai masuk tadi dengan pembatasan cut loss kita di bawah area ini dengan resisten terdekat kita di sini, dengan catatan kalau berhasil dia breakout dari area ini kita bisa hold dulu dengan harapan dia sampai ke resisten downtrendnya ini, dan kalau dia breakout lagi kita bisa hold lagi. Oke, seperti itu. Tentunya dengan trailing stop yang kuat ya. Kalau kita hold dan kemudian dia kembali turun lagi, kita bisa jual dulu. Oke, seperti itu. Sampai di sini juga ketika kita hold dan kemudian masuk lagi sini, kita bisa jual dulu untuk mengamankan profit yang udah kita dapat sebelum, jangan sampai dia kembali ke harga di mana kita beli atau bisa dibilang balik modal. Seperti itu. Oke. Jadi ini adalah bisa dibilang 1 2 3 cuma 5 saham ya. 1 2 3 4 5 saham yang saya review di sini, karena saham ikan tadi beberapa hari yang lalu atau masih bisa dibilang 2 hari yang lalu saya sudah buat reviewnya, jadi nggak saya bahas di sini. Oke, jadi seperti itu. Ini adalah saham-saham yang buy request tadi ya, buy request. Jadi untuk kalian yang mau request saham kalian bisa komen di postingan saya di bagian komunitas ini ya.
Bisa komen kalian di bawah saham-saham apa aja yang kalian ingin untuk dibahas, tentunya masuk ke dalam kategori saham syariah. Kalau di luar kategori saham syariah, saya nggak akan bantu analisisnya. Oke, jadi kalau kalian sampai sekarang yang kalian masih request saham belum saya respon, belum saya buatkan videonya, berarti itu bisa jadi pertama komen kalian nggak terbaca oleh saya, nggak terbaca karena kalau di video itu agak susah ya. Saya juga jarang membuka lagi video-video saya ini, jadi di laporan juga nggak ada. Jadi kalian bisa, mungkin kalau di komunitas ini saya gampang ngelacaknya ya. Jadi kalian bisa komen aja di sini, maka saya akan gampang membacanya untuk saham, untuk requestan saham ya. Komen di bagian komunitas ini. Oke, tentunya itu tadi termasuk ke dalam syariah, saham syariah. Jadi untuk kalian yang belum jadi yang pertama tadi, kalau kalian yang request tapi sampai sekarang belum saya respon, ada kemungkinan pertama komen kalian tidak terbaca oleh saya, dan kedua itu bukan saham syariah, seperti itu. Oke, jadi untuk kalian yang mau request lagi, bisa masuk ke bagian komunitas dan pilih postingan saya yang seperti ini, mau request saham apa, komen di bawah dan komentarlah di situ. Oke, jadi sekian aja untuk saham ini, 5 saham ini. Semoga analisis ini bermanfaat, dan jangan lupa like dan share dan komen terserah apa aja di bawah untuk membantu perkembangan channel ini. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dari update terbaru dari video-video saya ke depannya. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.